didik dalam pendidikan Islam. Apa aja sih peran peserta didik dalam pendidikan Islam itu? Peserta didik adalah seorang yang selalu menimba ilmu dimanapun dia dan kapanpun keberadaannya. Dan secara etimologinya, seorang peserta didik adalah seorang yang selalu ingin mendapatkan ilmu. Yang masuk pada pembahasan pertama yaitu peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan atau pengasih orang tuanya. Bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun non-Islam, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Setiap orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pendidikan, baik itu formal, informal maupun non-formal, harus mampu mengembangkan dan mensosialisasikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan peserta didik. Dalam kata lain, peserta didik adalah manusia seutuhnya yang berusaha untuk mengasah potensi supaya lebih potensial dengan bantuan pendidik atau orang dewasa. Sementara itu, secara terminologi, peserta didik berarti anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu peserta didik masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Setiap peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, lingkungan keluarga, pesantren, bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses ini, peserta didik akan banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak dia sadari. Adapun esensi manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Allah, bukanlah makhluk yang ada dan berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dan di dalam diri manusia terdapat beberapa unsur yaitu al-jism dan al-ruh. Kriteria peserta didik yaitu: yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Yang keempat, peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal, nurani, dan nafsu. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami proses perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, mental, maupun pikiran. Dalam pengertian umum, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik sedangkan perkembangan menyangkut psikis. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar menjadi sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Peserta didik adalah orang yang memiliki pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.
Pengertian peserta didik menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik mempunyai sebuah sebutan yang berbeda-beda. Pada taman kanak-kanak disebut anak didik, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut siswa, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Peserta didik merupakan suatu komponen masukan dan sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, peserta didik dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, antara lain pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif atau pedagogis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dari segi biologis, didaktis atau pendidikan, dan psikologis. C. Mengkategorisasikan periode perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dari segi biologis, didaktis, dan psikologis. Dalam paradigma pendidikan Islam, manusia sebagai peserta didik pada hakikatnya merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain untuk membantu mengarahkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbing menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Makna pertumbuhan sering diartikan sama dengan perkembangan, sehingga kedua istilah tersebut penggunaannya seringkali dipertukarkan untuk makna yang sama. Pada hakikatnya, pertumbuhan merupakan perubahan ukuran fisik yang secara kuantitatif semakin besar dan panjang. Sedang istilah perkembangan merupakan perubahan aspek psikologi dan aspek sosial. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang progresif dan kontinu. Dari perubahan yang teratur dan koheren dalam diri individu dari mulai lahir sampai meninggal. Periodisasi perkembangan berdasarkan biologis. Pembagian ini bisa dilihat dari beberapa pendapat para ahli, salah satunya pembagian Aristoteles. Aristoteles menggambarkan perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa dalam 3 tahap, yang masing-masing lamanya 7 tahun, ditandai dengan perubahan jasmani anak dari perubahan gigi dan bekerjanya perlengkapan kelamin pada fase remaja. Fase 1, fase anak kecil atau bermain 0-7 tahun. Fase 2, fase anak-anak masa belajar 7-14 tahun. Dan fase ketiga, fase remaja atau pubertas, masa peralihan 14-21 tahun. Periodisasi perkembangan berdasarkan didaktis atau pendidikan yang harus diberikan pada anak-anak pada masa tertentu dan bagaimana cara mengajar atau mendidik anak pada masa tertentu. Ada beberapa pendapat tentang fase perkembangan berdasarkan didaktis ini, yaitu salah satunya menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan taman kanak-kanak 4-6 tahun, pendidikan dasar 6-15 tahun, pendidikan menengah 15-18 tahun, pendidikan tinggi 18-24 tahun. Periodisasi perkembangan berdasarkan psikologi. Pembagian Oswald Crouch berdasarkan pembagian masa perkembangan pada krisis-krisis atau kegoncangan yang dialami anak dalam proses perkembangannya, yang disebut dengan istilah Trots periode. Menurut sepanjang kehidupan ini terdapat 3 kali masa Trots, yaitu Trots periode 1, anak mengalami masa krisis pertama ketika ia berusia 3-5 tahun. Trots periode kedua, anak mengalami masa krisis yang kedua ketika ia berusia 11-12 tahun.
approach periode ketiga terjadi pada akhir masa remaja dan lebih tepat disebut masa kematangan daripada masa krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin. Saya dari PAI 4 ingin melanjutkan materi dari Saudari Nada. Materi yang saya sampaikan adalah membangun etika peserta didik dalam hubungannya dengan guru. Presentasi saya mulai. D. Membangun etika peserta didik dalam hubungannya dengan guru dan belajar. Etika merupakan konsep penting dalam pembentukan kompetensi peserta didik, khususnya kompetensi di bidang kepribadian, pencapaian kemampuan kognitif dan psikomotorik tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat apabila tidak diikuti dengan kompetensi di bidang etika dan kepribadian. Kemampuan lulusan suatu jenjang pendidikan bisa baik bila lulusan itu memiliki etika atau akhlak yang baik. Di samping itu memiliki pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotorik. Etika seorang pada dasarnya terungkap melalui bagaimana ia berbuat atau keinginan berbuat. Etika atau akhlak yang terkait dengan keyakinan, sikap, aktivitas atau perasaan atau sesuatu akan menentukan tindakan dan perilakunya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pendidikan akhlak atau etika menempati kedudukan yang amat penting dalam pembelajaran di sekolah. Tujuan etika adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsa. Di sini kami pamit undur diri. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri karena kalau maju teman saingannya teman sendiri. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.